Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya tolong kalian lihat terlebih dahulu di bawah bangku kalian barangkali ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu. Oke, bagus. Oke, sebelumnya memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan Ananda Agam untuk memimpin doa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, di sini ada 30 siswa ya. Oke, masuk semuanya. Ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang masih pada semangat nggak belajarnya? Sudah siap? Ya, harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar di siang hari. Oke, mungkin di sini siang-siang gitu pasti hawa-hawanya sudah hawa ngantuk nih. Oke, supaya kalian tidak ngantuk, Ibu minta kalian pegang bangku teman bangku kalian, pegang pundak teman bangku kalian. Oke, yang sebelah kanan pegang pundak sebelah kiri temannya. Kemudian teman sebelah kiri memegang pundak sebelah kanannya. Oke, sudah siap? Nah, kalian katakan pada teman kalian untuk bilang ke temannya kalian untuk bangun, bangun, bangun. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Bangun, bangun, bangun. Lebih keras lagi. Bangun, bangun, bangun. Oke, alhamdulillah. Supaya teman kalian tidak ngantuk ya. Oke. Oke, baiklah, kita di sini akan belajar fisika ya. Fisika itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ibu di sini mempunyai sebuah penggaris. Nah, penggaris ini apakah berkaitan dengan fisika? Ya, penggaris ini merupakan salah satu alat ukur. Ya, alat ukur panjang. Kemudian, Ibu di sini juga mempunyai jam tangan. Nah, jam tangan ini merupakan salah satu alat ukur, yaitu alat ukur waktu. Oke. Terus Ibu juga punya cerita nih, ketika Agam berpindah tempat, yaitu dari samping ke belakang, itu memerlukan langkah kaki yaitu dengan jarak 3 meter. Nah, 3 meter di sini memiliki arti apa? Ada yang tahu? Oke. Untuk 3 itu mengartikan apa? Ya, benar. Mengartikan nilai. Kemudian meter di sini diartikan sebagai, ada yang tahu? Oke. Agam. Ya, benar. Meter di sini diartikan sebagai satuan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Di mana besaran dan satuan ini dapat kita ketahui dan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan indikator pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat menguraikan prinsip-prinsip besaran fisis, angka penting, serta notasi ilmiah. Yang kedua yaitu menghitung besaran fisis dengan menggunakan prinsip-prinsip besaran fisis, angka penting, serta notasi ilmiah dalam suatu pengukuran. Yang ketiga, menentukan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka
penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Nah, nanti kalian itu di fisika tidak terlepas dari namanya penyelidikan ilmiah. Maka kita harus mempelajari besaran dan satuan dalam pengukuran ini, yang nantinya kalian dapat aplikasikan ke dalam penyelidikan ilmiah. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu diharapkan setelah kalian belajar itu kalian dapat menguraikan prinsip-prinsip besaran fisis, ketepatan, ketelitian angka penting, dan notasi ilmiah, serta membangun sikap ilmiah dan keterampilan prosedural melalui proses demonstrasi hasil pengukuran besaran fisis dengan baik dan benar. Oke, di sini kalian akan mempelajari mengenai angka penting, besaran fisis, serta notasi ilmiah. Oke, baik. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengukuran besaran dan satuan. Nah, di sini di PPT ini kalian bisa catat poin-poin pentingnya ke dalam buku catatan kalian ya. Oke, yang pertama Ibu akan masuk ke besaran. Nah, untuk besaran ini di dalam fisika itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Untuk besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok ini merupakan besaran yang ditetapkan terlebih dahulu atau besaran yang satuannya itu yang secara internasional telah ditetapkan. Nah, kemudian kedua itu ada besaran turunan. Besaran turunan itu yaitu besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran lain atau bisa diturunkan dari besaran pokok. Nah, kemudian selanjutnya ke satuan. Nah, untuk satuan ini ada dua. Yang pertama itu ada satuan yang sifatnya tidak baku. Kemudian kedua itu ada satuan yang sifatnya baku. Apa bedanya Ibu maksudnya? Tidak baku dan baku. Nah, untuk satuan yang tidak baku ini adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan dalam pengukuran ilmiah, di mana untuk satuan tidak baku ini memiliki kelemahan, di mana untuk satuan tidak baku ini satuannya tidak tetap atau berubah-ubah. Kemudian di dalam pengukuran pun berbeda-beda, karena setiap jengkal manusia itu berbeda-beda. Nah, contohnya dalam pengukuran panjang itu ada namanya jengkal. Nah, contoh itu jengkal itu besaran panjang yaitu adanya jengkal dan hasta. Kenapa itu berbeda-beda? Karena setiap jengkal manusia itu berbeda-beda loh. Ya, besarnya dapat berubah-ubah. Kemudian contohnya lagi yaitu untuk mengukur volume, yaitu contohnya ada satu botol, satu gelas, satu ember, dan lain-lain. Kemudian untuk satuan baku ini merupakan satuan yang telah ditetapkan atau diakui penggunanya secara internasional. Nah, untuk satuan baku ini dijadikan sebagai satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Jadi digunakan di dunia ini, di mana untuk satuan baku ini tidak memiliki syarat, yaitu dengan nilainya itu tetap, kemudian mudah ditiru dan berlaku secara luas. Untuk contohnya yang pertama itu ada satuan MKS. MKS ini artinya itu ada yang tahu? Ya, benar. MKS ini yaitu meter, kilogram, sekon. Kemudian kedua itu ada satuan CGS, yaitu ya sentimeter, gram, sekon. Kemudian ada SI yaitu satuan internasional. Nah, yaitu satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, di dalam mekanika itu pada awalnya menggunakan sistem satuan MKS. Kemudian berlanjut ke besaran yaitu menggunakan sistem satuan CGS. Namun untuk sekarang ini kita menggunakan sistem satuan
internasional atau SI. Oke, lanjutnya yaitu besaran pokok. Nah, di sini ada contoh besaran pokok. Untuk besaran pokok ini ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, untuk memudahkan kalian bisa menghafalnya. Itu dimana kita sebut saja ketujuh besaran ini dengan jiwa SMP, dimana J itu jumlah zat, itu intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus listrik, S itu suhu, M itu massa, dan yang terakhir P itu panjang. Nah, untuk jumlah zat ini satuannya mol. Kemudian di sini ada dimensi. Dimensi ini untuk memudahkan mengingatkan di dalam satu satuannya, yaitu dalam pengukurannya. Kemudian ada intensitas cahaya. Satuannya kandela, dimensinya J. Selanjutnya yaitu ada arus listrik. Satuannya ampere, dimensinya I. Selanjutnya itu suhu, satuannya Kelvin, dimensinya K. Selanjutnya itu waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Selanjutnya massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Selanjutnya panjang, satuannya meter, dimensinya L. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok di sini ada luas. Nah, untuk mencari dimensinya, ini kita turunkan dari satuan dari besaran pokok. Contohnya di sini Ibu ambil luas. Nah, luas ini kan diambil dari penjabaran dari besaran pokok, yaitu panjang kali lebar. Nah, dimana untuk dimensi panjang itu tadi apa? Ada yang ingat? Ya, L. Nah, untuk satuan luas ini yaitu menjadi meter persegi. Maka kita tuliskan dimensinya itu L pangkat 2. Mudah saja ya untuk mencari dimensi ini, kita melihat satuannya terlebih dahulu. Ini Ibu ambil contoh lagi, yaitu ada gaya. Nah, gaya di sini ada kilogram dengan dimensi kilogram tadi. Massanya, dimensinya ada yang tahu? Ya, M. Kemudian meter dari panjang jadi L pangkat 2, dan di sini ada per sekon pangkat 2. Kita ke ataskan pangkatnya jadi T-2. Oke, selanjutnya yaitu ada konservasi satuan. Nah, di sini Ibu cuma mengambil 2 contoh. Sebenarnya banyak ya konservasi satuan itu, ada panjang, luas, volume, waktu, dan lain-lain. Untuk konservasi satuan panjang, di sini kita sudah mengenal pastinya itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika kita turun dari atas, misalnya dari kilometer ke hektometer, berarti kita tinggal kalikan 10. Apabila naik, kita bagi 10. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal satuan ini, maka kita bisa menggunakan secara mudah dengan rumus Ibu. Contohnya seperti Ibu nih. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Kucing itu kilometer, hitam itu hektameter, dalam itu dam, mobil itu meter, desi itu desimeter, centil itu sentimeter, mondar-mandir itu milimeter. Itu tadi lebih mudahnya. Nah, untuk luas, apa bedanya konversi satuan panjang dan luas? Ya,
Untuk luas ini kan karena perkalian dari panjang ya, yaitu sisi kali sisi. Jadi untuk satuannya itu bernilai kuadrat atau pangkat 2. Jadi kita nanti untuk luas jika ke bawah kita kalikan 1000 dan ke atas kita bagi 1000. Untuk volume satuannya meter kubik, jadi kita menggunakan angkanya 1000. Selanjutnya ada konservasi waktu. Satuan waktu di mana 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 second, 1 second sama dengan 1/60 menit, 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 jam sama dengan 3600 sekon, 1 hari sama dengan 86.400 sekon. Nah, untuk konservasi waktu, kita ambil contoh kecepatan dari kilometer per jam. Kita dapat Nah, di sini kita ambil contoh konversi kecepatan yaitu 1 kilometer per jam sama dengan, kita konversi ke dalam meter per sekon, maka untuk 1 km kita masukkan ke meter yaitu 1000 meter. Untuk jam kita konversi ke sekon jadi 3600 sekon. Kita coret. Jadi 10 dibagi 36 yaitu 0,2777 meter per sekon, atau sama saja dengan 0,28 meter per sekon. Kemudian kita lanjut ke notasi ilmiah. Untuk bentuk notasi ilmiah itu sendiri yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A merupakan basis, di mana A-nya ini lebih dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 10. Kemudian untuk 10 pangkat N merupakan orde dan N itu pangkat atau eksponen. Nah, di sini ada contoh apakah nilai di bawah ini termasuk ke dalam notasi ilmiah. Yang pertama di situ ada 4,51 dikali 10 pangkat 23. Nah, ingat bentuk notasi ilmiahnya dan keterangannya, apakah nomor 1 ini termasuk notasi ilmiah? Ya, benar. Ya, dimana untuk A-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan untuk pangkat eksponennya itu 23. Oke, kita lanjut, yaitu ada aturan angka penting. Nah, untuk angka penting ini terdapat beberapa aturan. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, 0 yang terdapat di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, 0 yang terdapat di sebelah kiri, angka bukan 0 baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, maka desimal bukan angka penting. Yang keempat, 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang dituliskan di kanan koma desimal merupakan angka penting. Yang kelima yaitu jika bilangan tidak mempunyai koma desimal, 0 yang terdapat di sebelum kanan angka bukan 0, bukan angka penting. Yang keenam, pada notasi ilmiah A kali 10 pangkat N adalah angka penting. Yang ketujuh, dalam penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya hanya boleh mempunyai satu angka taksiran, angka-angka kanan. Yang terakhir yaitu dalam perkalian atau pembagian atau pemangkatan dan penarikan akar yang melibatkan angka-angka penting sebanyak bilangan dengan angka penting yang paling sedikit dan bilangan yang dimasukkan dalam operasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melakukan diskusi.
yaitu diskusi kelompok. Di sini ada soal mengenai pengukuran. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan lebih mengenai pengukuran karena kalian di sini akan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Oke, untuk kelompok Ibu bagi ya. Langsung saja 4 orang ya, sesuai dengan urutan bangku ya, dua-dua ya bangkunya. Oke, langsung saja. Nah, nanti kalian mendiskusikan, mencari jawaban untuk soal-soal ini. Kemudian nanti Ibu tunjuk untuk memaparkan hasil dari jawaban kalian. Oke, siap? Oke, silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi. Sudah selesai semua? Jika sudah selesai semua, silakan kalian presentasikan. Oke, untuk presentasi silakan kepada kelompok 1 untuk memulai memaparkan hasil jawabannya. Itu untuk nomor 1 saja. Kemudian nomor 2 untuk kelompok 2 dan 3 untuk kelompok 3 dan seterusnya itu sisanya ya. Oke, dipersilahkan. Oke, alhamdulillah untuk diskusi kalian dan pemaparan kalian sudah bagus ya. Untuk nomor 1 itu benar ya, untuk macam-macam alat ukur itu. Untuk alat ukur waktu, contohnya seperti stopwatch, jam, dan lain-lainnya. Kemudian ada pengukuran panjang, kemudian ada macam-macam alat ukur massa. Kalian tadi telah menyebutkannya ya dengan benar. Nah, kemudian untuk nomor 2 itu ada bagian-bagian jangka sorong, yaitu ada rahang atas, rahang bawah, pengunci, skala utama, skala nonius, dan ada juga pengukuran untuk kedalaman. Nah, kemudian untuk nomor 3 itu alhamdulillah kalian sudah benar untuk mengetahui cara untuk mengukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, kepada Desi? Ya, oke, benar. Kita telah belajar mengenai pengukuran, besaran, dan satuan, di mana tadi kita mengetahui besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk satuannya tadi kita menggunakan satuan internasional. Kemudian Ibu telah memaparkan contoh-contohnya mengenai besaran pokok itu apa saja, kemudian besaran turunan itu apa saja, kemudian bagaimana cara menggunakan notasi ilmiah dan penggunaan angka penting. Untuk selebihnya kalian bisa belajar lagi materi-materi yang tadi untuk lebih memahaminya lagi. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kalian kerjakan di dalam buku kalian itu kan ada contoh-contoh soal ya. Contoh soal mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Silakan kalian kerjakan, nanti minggu depan Ibu koreksi ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar kembali mengenai pengukuran, kemudian ketepatannya dan ketidakpastiannya ya. Ibu akan membahas tentang itu. Kemudian juga kalian akan Ibu bawa untuk mengukur secara asli menggunakan alat-alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer skrup ya. Nanti kita akan menggunakan alat tersebut. Nanti Ibu contohkan. Oke, mungkin cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Jangan sampai lupa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.